Bayangkan nggak? Siapa yang bisa manage 1.000 perusahaan? Ini akal-akalan. Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak kau, siap-siap kau dipanggil kejaksaan. Kan mereka ngejek, Prabowo itu hanya bisa ngomong di podium aja. Oh ya? Ya tunggu aja panggilan. Lu jangan nantang gue lo. Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan Tuhan Maha Besar. Saya hanya takut itu. Dan kita semuanya harusnya itu. Saudara-saudara, sudahlah. Kita ini semuanya sebentar lagi dipanggil. Benar. Dan kalau dipanggil tidak sesuai nomor urut. Tidak sesuai senioritas. Sorry ya. Belum tentu aku duluan dipanggil. Bisa yang muda-muda di sana tuh iya kan? Jadi lebih baik berbuat kebaikan, lebih baik membela rakyat, lebih mulia, saudara-saudara. Pasti nggak benar. Saudara-saudara, saya paling kasihan kalau saya lihat ada tokoh atau kawan atau siapa yang diborgel, ya kan? Pakai baju apa itu? Baju oranye ya, oranye kan? Pakai warna oranye ya kan? Kasihan anak istrinya. Sekarang ini sudahlah, saudara-saudara, ya. Macam-macam ada, digital ada apa, susah sudah. Saudara-saudara, kita tadi saya sudah katakan kita sudah mencapai 60 juta penerima manfaat tiap hari. Ibu hamil kita antar makanan. Coba tanya di dunia ini. Saudara-saudara kita nih sekarang jadi role model, kita mau dipelajari. Ibu hamil diantar makanan, orang lansia, orang tua yang hidup sendiri diantar makanan. Kasih lihat, kasih tahu saya negara mana. Dan saudara mungkin ada yang percaya nggak? Tapi nanti saya juga kaget loh. Kok White House mempelajari makan bergizi kita ini? Saudara-saudara, kita sudah mencapai total makan yang kita produksi 3 miliar ya. 3,7 miliar. Kalau nanti 82 juta penerima manfaat, kita akan mencapai secara matematik minimal 17 miliar makan yang kita produksi. Saudara-saudara, 70 juta rakyat kita sudah dicek kesehatan gratis. Pertama kali dalam sejarah. Dan yang kita ketemukan hasilnya ya lumayan menantang. Nanti beberapa bulan lagi akan kita wujudkan minimal 28.000 koperasi di tiap desa. Dan koperasi itu koperasi yang operasional, punya gudang, punya cold storage, dan akan punya 2 truk masing-masing koperasi. Tidak akan ada panen yang tidak terjual. Dulu menunggu siapa yang mau ambil. Tengkulaklah, perantaralah, sekarang tidak. Koperasi bisa ngirim sendiri hasil panennya. Kalau belum bisa dijual, dia simpan dalam gudang. Dia punya gudang sendiri. Dan kita akan bikin desa-desa nelayan dan proyek-proyek perikanan sehingga rakyat kita akan dapat ikan seger, protein yang harganya mungkin setengah dari daging. Tiap keluarga Indonesia harus makan lauk protein tiap hari. Itu cita-cita
pemerintah Republik Indonesia. Itu cita-cita saya. Dan saudara bisa lihat hasil-hasil kita yang lain. 282.180 sekolah telah menerima interaktif flat panel. Tahun ini sudah selesai. Hampir semua sekolah, termasuk yang terluar dan yang terpencil, yang tertinggal, sudah menerima. Di pulau-pulau terpencil, di gunung-gunung tertinggi, mereka sudah punya panel interaktif. Kemarin di Aceh dan di beberapa bagian ada yang rusak karena banjir, kita akan ganti segera. Tahun ini kita akan lengkapi, kita harap ini cukup untuk satu kelas tiap sekolah. Tahun ini saya tujuannya adalah tiap sekolah minimal dapat 2 lagi, minimal. Sehingga nanti dapat 3 kelas. 3 ruang kelas. Mudah-mudahan 4 ruang kelas. Akhir 2008-2009, setiap ruang kelas di seluruh Indonesia akan punya interaktif digital panel. Artinya apa? Kita bisa mengajar dari Jakarta. Sekolah-sekolah yang gurunya kurang, yang guru matematiknya kurang, guru bahasa Inggris kurang, guru fisika, guru biologi, kita bisa menerima pengajaran dari pusat interaktif. Saya sebetulnya nanti ujungnya saya bisa lihat ruang kelas gurunya ada atau tidak. Saudara-saudara, kita tadi hasil produksi kita tertinggi dalam sejarah, cadangan beras kita di Bulog tertinggi dalam sejarah. Hasil investasi kita, lapangan kerja baru sudah terbentuk 2,7 juta. Kita juga sekarang buat inovasi yang jarang dilakukan di dunia. Anak-anak dari kelompok yang paling tidak mampu, kita sekolahkan dalam sekolah berasrama. Kita keluarkan dari lingkaran kemiskinan, kita beri pendidikan yang terbaik. Anak-anak yang tidak mungkin sekolah, kita sekolah, dan kita akan terus. Tidak boleh ada anak di jalanan yang tidak sekolah. Kita akan ambil semua. Saudara-saudara sekalian, saya kira sudah. Nanti yang salah satu program kita yang sangat strategis adalah kampung nelayan. Ada 12 juta kampung nelayan, kita akan modernisasi. Setiap kampung nelayan akan kita bikin jetty, dermaga kecil. Kita juga beri pabrik es, kita juga beri cold storage, dan kita bantu kapal-kapal ikannya. Kapal ikan yang 5 GT, beberapa, nanti kapal ikan yang lebih besar, 30 GT, kita harap tiap desa akan dapat 1. Artinya apa? Nelayan-nelayan kita bisa melaut lebih lama, penghasilan mereka naik, dan kita sudah punya pilot project di Biak yang telah terbukti meningkatkan hasil petani hampir 60% peningkatannya.